pas vaksin kedua kami ke puskes, jadi di sana dipanggil satu-satu. Itu ada yang perawat manggil, "Ibu ini Fatma Novita," kayak gitu. Datanglah dia. Pas datang tahu-tahu disujutin, dipeluk kayak gitu kan. Jadi saya tanya, "Loh, ini maaf Mbak." Kembali lagi bersama kita wawancara podcast bersama salah satu semifinalis guru sayembara guru SD favorit Kota Palembang 2023-2024. Kali ini kita bersama dengan Ibu Fatma Novita, Bu ya. Iya. Bu Fatma Novita ini yang sering dipanggil Bu Novi, merupakan utusan dari SD Negeri 123 Palembang. Teman-teman, mari disimak, kita diskusi dulu di situ. Ini Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah kami bisa berinteraksi dengan Bu, ngobrol-ngobrol santai Bu. Iya. Tadi ngajar Bu tadi Bu ya? Iya. Ngajar kelas berapa Bu tadi? Kami ngajar 2 kelas. 2 kelas. Kelas 1A dan kelas 1B. 1A dan 1B. Iya, jadi berlanjut. Kalau kelas 1A sudah selesai, lanjut kelas 1B. Jam berapa itu Bu? Ini karena bulan Ramadan ya, jadi terjadi pengurangan jam. Jadi untuk 1A-nya itu masuk jam 7.30 sampai jam 9. Kemudian lanjut yang kelas 1B dari jam 9-nya sampai jam 10.30, setengah 11. Jadi jam setengah. Bukan kelas itu kayak sekolah lain contohnya Bu ya. Kelas 1 semua 7.30 sampai jam 9 gitu Bu. Oh, enggak. Kebalik Bu. Karena kelas 2-nya gimana Bu? Kelas 2-nya kalau untuk kelas 2 beda-beda. Ini kan kemarin karena keterbatasan guru ya, guru-gurunya itu banyak kurang, makanya kita di double kayak gitu. Tapi untuk kedepannya insya Allah bisa satu guru megang satu kelas, karena sekarang kan sudah banyak masuk P3K baru seperti itu. Alhamdulillah Bu ya. Benar. Itu sobat rumah, jadi memang keterbatasan guru itu menjadi problema sekolah Bu ya. Iya, benar sekali. Mempengaruhi. Kami dengar juga sebelumnya juga Bu, sudah dengar juga kami keterbatasan pendidik itu guru-guru itu memang menghambat juga memang Bu. Iya. Jadi sudah berapa lama untuk mengajar ya? Iya. Jadi guru. Kalau kami mengajar sudah sangat lama sekali ya. Dari tahun 2003. Sudah. Berarti sudah 20 tahunan ya. 20 tahun lebih sedikit. Benar. Jadi waktu itu tahun 2003 itu kami masih kuliah di semester 3. Awalnya ambil jurusan FKIP Bahasa Inggris. Di mana tuh Bu? Kami kuliah di Universitas Muhammadiyah di Pelaju. Terus? Jadi waktu itu kan sambil honor di sini. Awalnya bahasa Inggris, cuma nggak lama sih, paling 1 minggu itu 2 kali pertemuan 2 hari kayak gitu. Ngajarnya Bu ya? Iya, benar. Di sini juga? Iya, di SD inilah. Mengajar di sini. Lama banget. Kalau ini bahasa Palembang ya Bu, guru senior. Senior. Iya. Terus gimana Bu perjalanannya habis kuliah tadi? Ya, dari kuliah waktu itu kan ambil FK Bahasa Inggris, kami lulus di tahun 2005 ya. Jadi memang kalau untuk ngajar kemarin banyak tempat. Jadi selain di SD namanya honor kan, jadi selama masih ada waktu dan kita bisa ngatur ya di mana-mana. Kemarin sempat juga di SMP Negeri, di SMP Negeri 49 itu pernah. Terus di pesantren Ariyat kayak gitu pernah. Pesantren Ariyat di daerah Sukamulya dekat Puskesmas, di situ. Kemudian untuk bimbel-bimbel juga ikut. Ya, tapi namanya faktor usia ya. Pada saat kita muda ya lincah banget bisa kemana-mana. Benar. Tapi ya lama-lama kan semakin usia bertambah, rasa lelah, capek kan muncul, apalagi ketika sudah berkeluarga. Tahun 2008 kami menikah, jadi dari situ mulai dilepas satu-satu. Yang SMP tadi sudah tidak lagi, yang pesantren tadi dilepas juga, akhirnya fokus ke SD. Waktu itu kan kita tuh penggunaan kurikulum 2013 ya. Nah, ketika 13 itu bahasa Inggris sempat dihapuskan, dia masuk ke muatan lokal. Nah, jadi dari situ muatan lokal kan, jadi tidak lagi dari bagian pelajaran. Nah, makanya waktu itu kan kita mau dikembaliin ke guru kelas. Nah, di situ
penyesuaian lagi, Iya, jadi iya. kami kuliah lagi supaya bisa megang Masuk. kelas. Jadi kami kuliah di Universitas Terbuka, ambil yang jurusan pendidikan sekolah dasarnya, PGSD. Ya, jadi SPD SD gitu ya. ya kalau dulu SPD SD, tapi sekarang sudah SPD doang. ya SPD disamaratakan. Oh. Mau dia tamatan apa untuk mata pelajaran ataupun untuk SD sama-sama SPD. Jadi kuliah lagi. Pengetahuan untuk teman-teman Bu ya. Terus? Iya benar. Jadi kuliah lebih kurang 1,5 tahun ya, ambil PGSD-nya, dan di 2016 saya lulus ini dari Universitas Terbuka, bergelar SPD tadi, makanya jadi berhak megang kelas itu sudah sudah mantep. Jadi kan nggak lagi basic, takutnya lagi ngajar nanti banyak orang tua yang komplain, loh ibu ini kok bahasa Inggris megang kelas, takutnya nanti nggak bisa menguasai anaknya. Nah tapi pada saat pertemuan dengan wali murid, bagi rapot sudah saya jelaskan, ibu sekarang ibunya udah penyesuaian, saya sudah ada ijazah ini loh PGSD kayak gitu. Jadi pembelajaran dasar-dasar anak kami juga kan sudah mempelajarinya. Oh kalau anak-anak usia begini, beda kan waktu kita kuliah bahasa Inggris kemarin. Jadi sasarannya tuh anak-anak yang dari SMP ke atas. Nah sekarang dari PGSD tuh sudah tahu begitu. Jadi sampai sekarang akhirnya. Betul. Terus diangkat juga Bu ya? Ya kami honor. Jadi perjalanan ceritanya itu panjang banget ya Mas. Jadi kami ini kemarin termasuklah yang kurang beruntung mungkin ya. Sebenarnya kalau di awal-awal kemarin, kalau zaman dulu tuh ada yang namanya K2. Iya. K2. Aku dengar cerita itu ya. Kami K1, K2 ya. Benar, kami rombongan di K2 pada saat itu. Nama kami sudah ada, kami bertiga ya, guru lama di sini. Nama kami ada di dinas. Semuanya ya? Iya, bertiga ini ada di dinas. Dan ternyata pada saat ada mau ujian tes gitu ya. Jadi dari tim inspektorat nanti datang ke sekolah-sekolah mengecek. Bener nggak sih mereka ini guru di sini? Bener nggak? Takutnya kan siluman kayak gitu. Jadi apa bener dari tahun 2003? Ecek-ecek ngajar dia. Kalau basmalnya ecek-ecek ya. Di data ada. Tapi ternyata orangnya nggak ada siluman gitu kan. Pas diangkat barulah dia masuk. Gitu. Nah jadi pada waktu itu kami menunggulah dari tim inspektorat yang katanya bakal mau meriksa, dan ternyata lama Mas, nggak datang gitu. Kok udah ada, jadi kami sudah ngoling-ngoling teman dari sekolah lain, mereka sudah didatangi. Ternyata kami, jadi akhirnya inisiatif tadi datanglah ke inspektorat. Kami ngecek di sana, kebetulan waktu itu ada pula yang petugas itu kakak kelas zaman SMA, jadi agak sedikit dibantu kan. Ternyata nggak tahu gimana ceritanya ya. Nama kami tuh nggak ada. Itulah bagaimana tim mau turun ke sekolah kalau ternyata namanya memang nggak ada. Jadi pada waktu itu sempat diperiksa nggak ada, dan ternyata nama SD tadi pun hilang. Padahal sebelumnya di dinas ada. Nggak tahu kesalahannya di mana. Kami juga sempat ke BKD waktu itu, dan ternyata berkasnya nggak ada. Nah dari situ sih mungkin ya kurang beruntung. Bagaimana perasaannya Bu di situ? Akan menelisik itu kan, aku pribadi pun yang mendengar Bu ya, sedih. Masa kok ini awalnya ada kan Bu, tiba-tiba hilang kan, itu kan luar biasa, kejadian luar biasa itu. Bagaimana perasaannya pas itu? Kalau ditanya gimana perasaannya, nah Mas sudah bisa jawab sendiri ya. Bisa dijelaskan. Membayangkannya aja kita sedih, apalagi kalau kami yang mengalaminya. Ya waktu itu terasa ya down sekali kan. Tahun berapa Bu kemarin tuh? Itu tahun berapa ya? Udah 2000-an ya? Iyalah pokoknya. 2010 lah Bu ya. Sudah lama sekali sih kayaknya. Rasanya ya begitu. Tapi ya balik-balik lagi ya, mungkin memang belum rezeki kayak gitu. Terus akhirnya kami ya berharap dari tes CPNS kemarin. Tapi lagi-lagi ya mungkin waktu itu nasib ya. Kayaknya masih belum beruntung sih. Karena waktu zaman Pak Presiden SBY itu yang selama 2 periode 10 tahun itu, untuk wilayah Palembang tuh nggak ada bukaan untuk guru, CPNS guru, yang adanya di luar-luar daerah. Kalau kita karena kondisi waktu itu sudah berkeluarga, mau ikut keluaran itu kayaknya sudah berat. Jadi akhirnya nunggu. Pas selesai Pak SBY, naiklah Pak Presiden Jokowi kala itu, dibuka,
ada Mm-mm. semangat kita. Wah, awal sekali. Ternyata Mas umur 35 tahun waktu itu. Oh, Jadi ada syarat benar-benar absen. sial. Ya Allah, bukan. Offside, Jadi kalau main bola tuh offside Bu. nah itulah. Lewat. Jadi pada saat kita daftar, ya sudah semangat daftar, cuma berkas tuh cuma sampai di awal, nggak bisa lanjut Iya, karena umur Umur tadi tadi nggak ya. bisa lanjut. Jadi waktu itu sempat down juga sih. Jadi mikir, oh ya Allah, kayak gitu, kok sedih banget, kayak gitu nasib ini apa. Jadi waktu itu sempat berpikir, apakah bakal menghonor seumur hidup, kayak gitu kan. Tapi ya sudahlah, balik-balik memang ke takdir ya. Memang waktu itu sempat, ya Allah, kok kayak gini banget ya. Perasaan ya. Kemarin ketika kita semangat nggak ada bukaan, dan sekarang ketika sudah ada bukaan saya nggak bisa ikut. Jadi ketika teman-teman yang lain ikut, ini yang saya pribadi sendiri yang ketinggalan. Jadi ketika orang ikut tes, kita cuma jadi penonton. Jadi sampai di rumah pun orang rumah ya, suami itu sampai kasihan mungkin, sampai disaranin, ya udahlah Bun, kalau itu berhenti aja, kita buka usaha kayak gitu kan, mungkin menyemangati tadi. Kalaupun cara lain untuk menyemangati. Iya benar. Mengalihkan fokus tadi kan. Iya. Atau kita buka usaha aja kan, nggak semua orang kaya itu dari PNS katanya kan, dari usaha juga sempat kayak gitu kan. Tapi berat di situ Mas ya. Mungkin karena kecintaan saya ke murid tadi ya, ke anak. Saya ingat gimana kalau pas datang anak-anak itu, Ibu. Jadi di situ kebahagiaannya itu nggak bisa nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi nggak bisa diukur dengan materi tadi. Iya, oke, mungkin dari segi duniawi nggak beruntung ya. Oke, bakal honor seumur hidup atau gimana. Tapi ya sudahlah. Saat itu nggak tahu ya. Iya benar. Jadi pada saat itu sudahlah. Biarlah saya tetap ngajar. Ya mungkin memang inilah yang takdirnya, garisnya ya. Yang pasti ke anak didik tadi saya tetap menjalankan tugas saya sehari-hari Mas ya. Kalau untuk rezeki oke, untuk memperkaya diri atau kebutuhan ya. Karena manusia itu nggak akan pernah selalu cukup. Oke, untuk memenuhi kebutuhan mungkin saya cari di luar. Tapi kalau untuk anak-anak ini kayaknya inilah yang saya dapat. Mudah-mudahan ini yang bakal jadi amal jariah saya lah nantinya, begitu. Jadi rupanya alhamdulillah ya, Allah tuh jawab doa-doa kita. Apa yang nggak kita sangka-sangka itu kejadian. Jadi kalau kemarin awalnya ketika saya protes ya, ibaratnya protes, ya Allah, kok tiba-tiba saya udah 35 aja ketika mau ikut tes gitu. Dan apakah lebih Bu ya kemarin ya 35? Iya lebih, sudah, karena itu pas saya Oktober ya, bukaan itu sekitar awal-awal Januari kayak gitu. Jadi pas telat berapa bulan, iya, nggak bisa lagi. Wah, astaga, memang kadang-kadang ya kurang beruntung itu kan. Berarti bukannya beda tahun ya, beda berapa bulan? Iya, beda berapa bulan. 36, 37 gitu. Enggak, itu pas, iya, kemarin kami mikirnya, oh masih 35, masih bisa. Ternyata nggak bisa lanjut. Tapi sudahlah, ternyata Allah ganti. Ternyata ada yang Pak Jokowi mengeluarkan P3K untuk guru yang 35 plus. Nah di situ bangkit lagi harapan saya. Malah bersyukur banget, oh ya Allah, ternyata saya bersyukur banget sudah 35 tahun. Dengan ini saya bisa ikut, malah dapat afirmasi kemarin. Nah disitulah Mas, awal sekali untuk P3K kami 2021 kami ikut bersama 2 orang teman saya tadi, dan formasi di sekolah. Ada Ibu Widiani dan Ibunya Mas Mardiana. Jadi kami sama-sama ikut tes P3K. Kebetulan kemarin memang untuk formasi di sekolah cuma ada 3, dan alhamdulillah kami bertiga yang menempati. Iya, yang pertama sekali. Alhamdulillah. Perjuangannya Bu. Iya. Nggak bisa ke ini Bu, kalau huruf itu A sampai Z itu bukan A sampai Z. Ada lagi huruf dan terungkapkan lagi Bu. Iya, nggak bisa ditebak juga prosesnya, endingnya. Nggak bisa ungkapkan lagi Bu. 2000 berapa lagi Bu? 2000. Kami mulai honor 2003. Ini udah 2024. Jadi 20 tahun Bu ya, hampir Bu ya, 20 tahun. Untung pecah telurnya 2021. Iya. Iya, alhamdulillah. Tapi memang mungkin Bu ya, Pak Jokowi juga lihat gitu kan. Jadi melalui Menteri Nadiem Makarim juga kan diperbaiki. Iya, benar. Kesejahteraan guru bertingkat. Karena kalau udah begitu kan SD ini kan tidak unggul Bu. Iya, benar. 6 tahun SD itu kan
pondasi dasarnya, benar Bu ya? Iya. Benar Bu ya? Iya, dari SD inilah anak-anak mulai dibentuk di awal, bukan? Kenapa Bu? Apa namanya pengen jadi guru Bu? Itu sebelumnya. Apa sih Bu? Ada kan pekerjaan yang lain gitu. Iya. Nggak tahu ya Mas ya, sebenarnya kalau cita-cita awal tuh ya mungkin kalau dari anak-anak ditanya mau jadi apa belum ini ya, sebenarnya itu terinspirasi dari orang tua kali ya. Nah, jadi ayah saya itu dulu tuh guru honor juga. Jadi kami kan kecil di Bengkulu tuh tinggal. Jadi kami Bengkulunya di mana? Di Bengkulu, di daerah Puro Tidur, Bengkulu Utara kalau nggak salah ya. Jadi kami sempat tinggal di sana tuh, saya nggak lama ya, karena sekitar umur 4 tahun itu udah pindah ke Palembang. Iya, jadi awalnya Palembang ya Bu ya? Iya benar. Jadi awalnya tadi ayah saya yang honor di sekolah kayak gitu, mengajar. Mungkin di situ awalnya saya tertarik ya. Jadi suka ngeles anak-anak, ada yang datang ke rumah. Terus saya juga sering, namanya anak-anak kan, ikut ke sekolah. Oh ternyata begini gitu kan. Melihat ayah ngajar tuh, oh ini kayak gitu. Jadi dari situ mulai tertarik. Jadi suka main sekolah-sekolahan. Nah jadi ya seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk guru sendiri Bu ya? Iya benar, termotivasi dari itu. Tapi kan karena namanya guru honor kan tidak bisa menjamin lah Mas ya. Jadi ayah saya itu nggak lama juga di situ tuh, hanya bertahan beberapa lama. Akhirnya beliau merantau, jadi meninggalkan profesinya sebagai guru tadi. Cuma sempat ngomong sih, siapa tahu nanti ada anak-anak saya yang bisa meneruskan apa? Ke cita-cita beliau yang belum tersudahi lah ya. Jadi beliau merantau ke Palembang mencari pekerjaan baru. Nah itulah awal kami pindah ke Palembang. Nah tapi dari situ semangat itu kali ya yang buat saya pengen jadi guru aja lah kayak gitu. Itu yang memotivasi. Terus Bu, apa namanya, kan 20 tahun Bu mengajar Bu, lebih sudah kan kalau 24 ini kan? Iya benar. Bagaimana Bu? Ada nggak pengalaman, kami kan pengen tahu nih Bu ya, ada bisa diceritakan nggak satu pengalaman paling menarik Ibu sebagai guru? Contoh satu aja, kan banyak tuh pengalaman yang berkesan kan gitu. Iya. Yang dalam nggak terlupakan tuh sekarang Bu. Mungkin juga ke depan sampai apa pengalaman iya sih, kalau menjadi guru itu sebenarnya dari hati ya Mas ya. Harapan saya tuh jadi guru ya seperti tadi, saya tuh ingin jadi guru tuh yang dirindukan anak. Jadi kami sebagai guru tuh kan bertugas tidak hanya menyampaikan materi ya. Kalau hanya ngasih materi, semua orang tuh pasti bisa ngasih ini, nah catet atau ini. Tapi kami tuh lebih ke mendidik akhlak, menyampaikan pengetahuan, kemudian ngajari sopan santun, akhlak, itu yang saya tanamin ke anak-anak. Jadi yang kalau ditanya yang mana yang mengesankan, sebenarnya banyak ya yang mengesankan. Cuma yang satu yang saya ingat itu, saya kan honor dari 2003 itu Mas ya. Jadi kalau untuk murid itu pasti banyak banget sampai sekarang. Malahan ada yang ada yang anaknya itu jadi murid saya pula sekarang. Jadi pernah tuh kemarin ya tahun 2000 berapa ya? Covid ya 2020. Kan kami guru-guru ini divaksin terus tuh pas vaksin kedua kami ke puskes. Jadi di sana dipanggil satu-satu. Itu ada yang perawat manggil, "Ibu ini Fatma Novita," kayak gitu. Datanglah dia. Pas datang tahu-tahu disujutin, dipeluk kayak gitu kan. Jadi saya tanya, "Loh, ini maaf Mbak, kok gitu?" kayak gitu. "Ya Bu," katanya, "Ibu kok nggak inget sih sama aku?" kayak gitu dia bilang. "Terus siapa ini murid Ibu?" Saya tuh udah namanya guru ya, banyak ini nggak tahu ini murid yang mana, tahun berapa. Jadi di situ bentuk muka juga kalau SD kan, kalau cepet, tidak jauh beda. Kalau SD kan jauh perubahannya kan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dipelui, disujuti, "Allah Bu, ini aku murid Ibu loh. Kok Ibu masih kayak dulu?" katanya, "masih ini nih." Nah, jadi di situ saya tuh berkesan banget ya, ternyata jadi ingetan. Kita yang sudah ada inget lagi tuh dengan kondisi anak perkembangannya bagaimana, mereka masih ingat. Mungkin kalau waktu itu saya jahat ngajarnya Mas ya, saya cubit apa saya apa, mungkin mereka nggak seneng, atau jangan-jangan saya nama saya tuh udah dipindahin apa. Ini ternyata mereka seperti itu, terus dibantu, "Ibu nanti dari sini ke sini ya, sini." Nah, jadi itu kayaknya berkesan banget ya.
Jadi walaupun mungkin hal kecil apa yang kita perbuat, jadi ingetan buat mereka. Aku tuh itu emang sangat ini apa namanya, kalau guru ini pas ketemu di suatu tempat itu biasanya ini membekas Bu. Terus jasanya tuh kalau menurut saya Bu nggak ternilai dengan apapun Bu. Makanya kami buat kegiatan ini juga sambil bentuk apresiasi kami ke guru-guru Bu. Terus sambil ini Bu apa namanya berdiskusi juga kan. Ini kan banyak nih Bu, karakter anak-anak nih Bu. Ada yang nakal, ada yang pendiam, ada yang pinter, ada yang malas. Kira-kira menanggapi 4 jenis ini gimana? Gitu ya. Apa menanggapinya Bu, supaya kan ada target nih pencapaian namanya guru deh Bu ya. Kalau murid semaunya aja dia mau terserah dia mau apa. Tapi kan guru kan ada target yang harus dicapai kan Bu untuk kurikulum kan. Iya. Ya jadi kalau ya namanya kita ini kan berhadapan dengan manusia ya. Kita bekerja ini beda dengan yang lawannya apa, bekerja di apa. Kalau kita kan lawannya tuh manusia, anak didik, terus yang dalam satu kelas itu karakternya itu luar biasa. Terus masih polosnya beda-beda. Di satu anak yang seperti ini, yang lain begini, kayak gitu. Jadi kalau itu jadi jadi tantangan sih ya buat kami ya. Jadi bagaimana sih kita mengendalikan kelas dengan kondisi anak yang seperti ini ya? Yang pasti kita melakukan survei terlebih dahulu lah ya, mempelajari karakteristik anak-anak ini. Jadi kalau kita mau mengajar, kita pilih, bukan maksudnya pilih-pilih oh ini begini, enggak, maksudnya kita kelompokkan, kita kelompokkan berdasarkan kemampuan. Oh ini anak seperti ini. Jadi terus cara pendekatannya juga berbeda-beda antara anak yang antusias belajar, semangat, tentu kita beda dengan anak yang pemalu, pendekatannya juga beda. Pemalu beda juga Bu, beda tipis dengan pemalas beda. Kalau pemalu dia tapi dia ada benar ada kemampuannya, ada kemampuan yang bisa diambil. Masih memperhatikan walaupun dia diam aja, dia masih nulis benar. Kalau pemalas tuh nggak ada sekali kan, tapi ya bisa diatur. Ya kita prioritaskan lah untuk kita beda. Atau misalnya mereka sudah selesai pembelajaran di kelas, untuk yang rajin kita berikan tantangan baru, pelatihan yang lebih ini. Atau untuk yang kurang ya terpaksa kita berikan waktu tambahan gitu. Atau mana yang belum paham kita ulang kayak gitu. Atau bisa kita berikan tambahan sih, biasanya untuk anak-anak yang agak ini saya bikin kelompok sendiri ya. Jadi pada saat nanti temannya udah selesai, mereka ada sedikit tambahan lah pembelajaran. Atau untuk orang tuanya biasanya saya kirimkan tugas-tugas tambahan atau video, Bu tolong nanti di rumah dibimbing lagi, besok saya ulang lagi, seperti itu. Atau untuk anak-anak yang nakal atau yang kalau kami bilangnya nggak nakal sih ya, lincah, aktif lincah kayak gitu. Bener, kadang kan ya kita lebih banyak komunikasi ke orang tuanya. Karena ini kan apa namanya, anak-anak kan cari perhatian. Iya, intinya seperti itu. Jadi kalau anak-anak ini sebenarnya nggak ada yang nakal ya, cuma mungkin yang kelewat lincah, yang kelewat aktif, kelewat cari perhatian, kayak gitu. Untuk kalau yang agak bermasalah mungkin lebih ke orang tuanya. Satu kelas ini berapa ini? Satu kelas kami 30 orang. 30 orang ini kan macam-macam tadi Bu ya. Benar. Sudahlah tuntas dalam mengajar itu, sudah mahir lah kalau Ibu, expert lah kalau bahasa. Sudah 20 tahun kan. Terus ini pensiun masih lama Bu ya? Iya, 19 tahunan lagi. 19 tahun lagi. Benar. Ada nggak dalam waktu 19 tahun itu pengen Ibu capai gitu? Apa namanya? Ada nggak lagi harapannya yang pengen Ibu capai, atau hal kecil yang pengen Ibu ulang lagi gitu Bu? Iya. Kalau untuk pencapaian sih ya setiap orang pasti ada ya harapan-harapan. Tapi alhamdulillah Mas, kayak di posisi sekarang ini kayaknya itu udah jadi pencapaian terbesar ya. Ketika saya sudah menjadi ASN, walaupun P3K bukan PNS, tapi saya semua itu Bu. Iya, ASN bukan yang PNS-nya. Ini aja beda-beda. Iya benar, itu sudah bersyukur sekali ya. Kalau harapan-harapan ke depan sih enggak terlalu muluk-muluk. Yang penting ya berharap kita tetap sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban ini dengan baik kayak itu. Kalau muluk-muluk mau jadi apa-apa kayaknya
Kayaknya enggak sih, mungkin belum ya, belum terpikir untuk saat ini. Kayak gitu saja dulu. Terus ininya Bu, apa namanya, yang pengen ibu capai nggak ada lagi Bu ya kalau Capaian ada lagi ya? ya hanya ingin itulah, Mm-mm. menjalankan tugas dengan baik. Mudah-mudahan anak-anak didik kita ini nanti menjadi pribadi yang berakhlak mulia, Benar. bisa mencapai cita-citanya ya sesuai harapan lah. Iya. Terus yang anak-anak yang bertingkah di luar batas itu bisa dikendalikan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti kedepannya berprestasi semua, berakhlak mulia, itu yang Itu penting aja untuk Bu yang sekarang. kepengen ibu ya, sangat ini Bu ya. Benar Sangat luar biasa teman-teman sahabat perubahan. Apa namanya 20 tahun, wah luar biasa tuh Bu. Kalau tingkat kejenuhan sungguh luar biasa Bu ya. Tapi kalau jadi guru mungkin beda Bu ya, nggak ada kejenuhan Bu ya. Nggak ada. Yang ada terhibur justru. Terhibur Bu ya. Karena Jadi malah kalau sehari-hari itu jadi kalau tidak mengajar malah bingung ya. benar. Apa Ada sesuatu yang kurang kalau tidak bertemu dengan anak. Seperti itu. Ya, karena menjadi guru ini hiburan sih. Kegiatan di sekolah itu jadi hiburan ketika bertemu dengan anak murid, bertemu dengan anak didik, itu jadi hiburan tambahan buat kita kaum guru ya. Semangat ketika melihat anak semangat menyambut kita, itu luar biasa sekali bahagianya. Ini Bu, apa namanya, kan zaman sekarang kan zaman yang ini kurikulum merdeka juga ya. Terus bagaimana Bu mengantisipasi, menanggapi anak-anak yang kurang bersosialisasi Bu? Karena perkembangan zaman yang memaksa kan. Jadi anak-anak terbiasa dengan gadgetnya masing-masing, dengan apa. Emang sekolah nggak pegang HP tuh Bu ya, tapi kan hal kebiasaan-kebiasaan kan berulang-ulang terus kan Bu. Nah, ada yang anak-anak kurang nih bersosialnya itu gimana Bu menanggapinya? Iya, memang perkembangan zaman lah ya sekarang, kayak iptek, teknologi kan semakin berkembang. Jadi kebanyakan anak-anak kita tuh udah banyak pengaruh negatifnya ya. Tapi ya kalau untuk kita hanya bisa berusaha Mas ya. Tapi masih kembali ke anak-anak. Ya itu tadi sih sebenarnya bekerja sama juga dengan orang tua. Kita di sekolah berusaha membaurkan anak-anak, menciptakan, itulah di kurikulum merdeka ini kan kita berusaha menciptakan suatu sistem pembelajaran itu yang menyenangkan, yang tidak membosankan, yang mengesankan bagi anak. Jadi kalau misalnya yang bisa saya lakukan di sekolah ya mengkolaborasikan anak-anak dengan kegiatan di sekolah tadi. Jadi kalau misalnya kami kan ada kegiatan hari Sabtu, senam bersama, membaurkan anak-anak. Sudah itu kan kami ada kegiatan bersih-bersih kelas seperti itu ya. Jadi ya untuk kemudian hari Jumatnya juga ada kegiatan pagi-pagi yasinan di sekolah, yasinan bersama, dilanjutkan dengan kegiatan sholat duha kayak gitu. Nah kemudian pada saat berapa menit sebelum masuk itulah anak-anak disarankan bersih-bersih sama-sama. Disitulah kemudian tugas-tugas mungkin ada yang kami berikan supaya dikerjakan nanti secara berkelompok. Yang pasti di sekolah kita nggak ada kita bentuk gap-gap, kelompok-kelompok belajar supaya lebih menyenangkan. Kayak gitu. Kalau untuk itu ya, kalau memang sudah di luar lingkungan sekolah mungkin agak sulit. Tapi ya palingan kita sekedar menghimbau kepada orang tua, tolong awasi anaknya penggunaannya. Karena kalau kelas 1 sih kayaknya mungkin belum terlalu ya, belum terlalu berpengaruh kayak yang anak-anak yang pendidikannya udah lebih tinggi. Jadi kalau untuk kelas 1 itu aja sih kayaknya lebih ke ajak bermain, bersenang-senang kayak gitu. Jadi sungguh luar biasa nih Bu pengalaman Ibu. Apa yang balik lagi tadi ternilai tadi itu, ada memang momen yang nggak bisa digantikan dengan apapun kan Bu. Benar sekali. Jadi terus ada nggak Bu guys? Kan ada nggak ya? Apa sih motivasi Bu untuk teman-teman yang sekarang masih berjuang Bu, kayak Ibu dulu Bu, berjuang masih konon dulu kan, masih berjuang menjangkau dari P3K atau SN gitu Bu. SN sih P3K kan, itu kan iya benar ya. Yang berbeda kan, benar. Supaya diakomodir baik ya buat P3K itu Bu. Karena konon
kalau mau honor ke mau berjuang lagi agak lebih susah dengan anak-anak graduate kan. Terus bagaimana pesan-pesannya apalagi untuk yang masih kuliah atau yang pengen kuliah di keguruan lah, pengen jadi guru Bu, nah yang berjuang jadi guru ada motivasi supaya mereka, kan kita butuh nih Bu, penerus masa depan bangsa Iya. ini Bu. Penerus masa depan bangsa itu bukan di manusianya, bukan Bu, di guru-gurunya Bu. Apa Bu kira-kira pesan-pesan? Iya, benar sih kalau untuk pesan-pesan. Memang sekarang ya kalau dilihat dari kondisinya untuk jadi guru itu setiap sekolah tidak boleh nerima honor segala macam. Yang kalau fresh graduate-nya itu bisa mengikuti tes. Iya. Jadi kalau untuk pesan saya ya yang sudah memilih keguruan ya tetap aja jalankan sesuai dengan pilihan mereka. Karena namanya guru ini kan panggilan ya, panggilan hati. Jadi semata-mata bukan cuma mau mencari rezeki, tapi panggilan hati kita mendidik anak. Terus untuk teman-teman yang saat ini sedang honor, jangan patah semangat. Tetap yang pertama tugas kita itu hanya satu, menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua selalu berprasangka buruk sama Allah ya, prasangka buruk jangan berprasangka baik, jangan pernah berprasangka buruk karena kita tidak tahu takdir kita Mas ya, ke depannya bagaimana, sehari 2 hari sejam aja kita nggak tahu. Ya karena saya di sini sudah mengalami ini sendiri gitu. Makanya aku bertanya khusus ke Ibu kan karena sudah mengalami. Benar. Jadi pokoknya kita jalankan sajalah ke tugas kewajiban kita sebagai guru itu seperti apa, kemudian jangan pernah menyerah, jangan berprasangka buruk karena peraturan kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Terus yang pasti rahasia Allah tuh kita nggak pernah tahu kayak gitu ya. Jadi ketika kemarin yang saya sangka-sangka buruk yang nggak pernah terpikirkan, oh ternyata ini loh Allah jawab, ini kasih secara lunas langsung. Jadi buat teman-teman ya semangat aja, semangat terus. Soalnya kalau soal rezeki segala macam itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya berjuang. Bagaimana hasilnya itu keputusan yang di atas. Sungguh sangat luar biasa Bu. Terima kasih banyak Bu di pengunjung diskusi ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bu bisa berkenan Ibu berdiskusi santai, berbagi pengalaman. Semoga apa yang diceritakan bisa ditonton teman-teman semua, sahabat-sahabat rumah sekalian, yang bisa dipetik langsung saja ditiru, diguru, diteladani, terus diterapkan lah dalam kehidupan sehari-harinya. Pesan-pesan positif tadi kan sangat berarti Bu bagi kami anak-anak muda juga Bu. Semoga apa yang menjadi diskusi kali ini bisa Ibu sebarkan lagi Bu kemana-mana Bu, karena kami butuh orang-orang tua, guru-guru yang terus berjuang Bu untuk pendidikan, kualitas SDM yang terus meningkat Bu, agar kedepannya Indonesia ini menjadi dari negara berkembang menjadi negara maju sesuai cita-cita pemimpin kita yaitu 2045 Indonesia maju kan Bu. Dari guru-gurunya yang terus berjuang, kami ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru yang ada di seluruh dunia, terkhusus seluruh Indonesia dan terus lagi Kota Palembang untuk terus berjuang, dan kami sampai bertemu di kesempatan selanjutnya dengan guru SD favorit yang lainnya. Kalau memang Ibu tertarik dengan Bu Nopi ya? Iya, Ibu Fatma Novita. Bu Nopi Fatma Novita, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Rumba Channel, dan jangan lupa like, ditonton terus video-video Ibu, disebar-sebarkan supaya menjadi guru SD favorit yang bisa menjadi contoh yang ada di Kota Palembang ini. Sampai jumpa teman-teman Rumba, sahabat-sahabat Rumba.